Anda butuh duit? Do it now. Sobat duit, Pernahkah kalian merasa, meskipun sudah bekerja keras, uang selalu terasa tidak cukup? Atau mungkin kalian sering bertanya-tanya, kenapa ya, meskipun gaji naik, tabungan tetap tidak bertambah? Nah, hari ini kita akan membahas beberapa kebiasaan keuangan yang mungkin tanpa kita sadari justru menghambat kita untuk mencapai kebebasan finansial. Mari kita telusuri bersama-sama dan temukan cara untuk mengubah kebiasaan tersebut agar bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Siap? Yuk, kita mulai. 1. Hidup di atas kemampuan. Pernah merasa harus beli gadget terbaru atau barang mewah biar terlihat keren? Hati-hati! Gaya hidup seperti ini bisa bikin kita terjebak dalam utang yang gak ada habisnya. Saat kita memaksakan diri buat tampil, wah, padahal keuangan belum siap, kita sebenarnya sedang mengorbankan masa depan. Uang yang seharusnya bisa buat tabungan atau investasi malah habis buat cicilan. Yuk, mulai hidup sesuai kemampuan. Pilih alternatif yang lebih terjangkau tapi tetap berkualitas. Dengan begitu, keuangan lebih sehat, utang berkurang, dan kita bisa fokus membangun masa depan yang lebih cerah. 2. Terlalu fokus pada penampilan. Nggak ada yang salah dengan ingin tampil rapi dan stylish. Tapi kalau harus selalu beli baju branded, menggelar pesta mewah, atau beli barang mahal hanya demi gengsi, itu bisa jadi jebakan finansial. Pengeluaran seperti ini sering bikin kita boros tanpa sadar. Daripada menghabiskan uang buat sesuatu yang sifatnya sementara, lebih baik investasikan ke hal-hal yang lebih berharga. Misalnya pengalaman, pengembangan diri, atau bahkan liburan seru bareng keluarga. Ingat, kualitas diri kita nggak diukur dari barang yang kita pakai, tapi dari apa yang kita lakukan dan capai dalam hidup. 3. Hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Gaji bulanan memang penting, tapi kalau cuma mengandalkan satu sumber pendapatan, risikonya besar. Bayangkan kalau tiba-tiba kena PHK, apa yang bakal terjadi? Itulah kenapa kita perlu punya penghasilan tambahan. Bisa dari bisnis sampingan, investasi, atau jualan online. Dengan banyak sumber income, kita nggak cuma lebih aman secara finansial, tapi juga bisa lebih bebas mengejar passion. Misalnya, kalau suka masak, kenapa nggak coba jualan makanan online? Selain dapat uang tambahan, kita juga bisa melakukan sesuatu yang kita cintai. Jadi, mulai sekarang, eksplorasi peluang baru dan ciptakan sumber penghasilan lebih dari satu. 4. Nggak pernah melacak pengeluaran. Pernah nggak sih, tiba-tiba saldo rekening menipis padahal merasa nggak belanja banyak? Ini bisa jadi karena kita nggak pernah mencatat pengeluaran. Pengeluaran kecil seperti beli kopi setiap hari atau jajan di luar mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa bikin kaget. Mulai sekarang, coba deh catat setiap transaksi, sekecil apapun. Dengan begitu, kita bisa tahu kemana aja uang kita pergi dan mulai mengatur anggaran dengan lebih baik. Buat batasan pengeluaran untuk kategori tertentu seperti makanan, hiburan, dan transportasi. Ingat, setiap rupiah yang kita hemat adalah langkah kecil menuju kebebasan finansial. 5. Belanja impulsif tanpa pikir panjang. Siapa yang suka kalap saat lihat diskon besar? Belanja tanpa rencana bisa jadi musuh terbesar keuangan kita. Seringkali kita membeli barang hanya karena tergiur promo, bukan karena butuh. Akhirnya, barang numpuk di rumah, sementara dompet semakin tipis. Supaya nggak terjebak belanja impulsif, selalu buat daftar belanja sebelum ke toko atau belanja online. Beli hanya yang ada di daftar dan jangan tergoda barang lain. Selain itu, hindari belanja saat lapar atau lagi stres, karena bisa bikin kita beli lebih banyak dari yang diperlukan. Dengan disiplin dan perencanaan, keuangan bakal lebih aman. 6. Gaya hidup tidak sehat, boros dan merugikan. Pernah kepikiran nggak kalau kebiasaan buruk seperti merokok, makan junk food, atau jarang olahraga bukan cuma bikin tubuh sakit, tapi juga bikin dompet menjerit? Coba bayangkan, biaya rumah sakit atau pengobatan penyakit akibat gaya hidup nggak sehat bisa jauh lebih mahal daripada biaya untuk menjaga pola hidup sehat. Daripada uang habis buat berobat, mending mulai investasi ke kesehatan. Mulai konsumsi makanan sehat. Rutin olahraga, minimal 30 menit sehari. Kurangi rokok dan alkohol. Percaya deh, dengan hidup lebih sehat, bukan cuma tubuh yang lebih kuat, tapi juga keuangan lebih stabil. Karena pada akhirnya, investasi terbaik adalah investasi pada kesehatan kita sendiri. 7. Kaya karena keberuntungan?
No way. Siapa di sini yang masih berharap bisa kaya mendadak dari lotre atau investasi instan? Kalau iya, stop sekarang juga. Karena kenyataannya, peluang buat menang lotre itu bisa 1 banding jutaan, sementara investasi bodong cuma bikin uang kita raib. Daripada buang uang buat hal yang nggak pasti, lebih baik fokus ke cara yang lebih masuk akal dan terbukti. Mulai investasi yang aman dan terjangkau, seperti reksadana atau saham. Simpan uang di tabungan dengan bunga tinggi. Bangun sumber pendapatan tambahan yang jelas. Kekayaan sejati dibangun dengan perencanaan dan konsistensi, bukan mengandalkan hoki. Jadi, daripada berharap kaya dalam semalam, lebih baik mulai ambil langkah nyata hari ini. 8. Jangan takut berinvestasi. Banyak orang ragu untuk berinvestasi karena merasa kurang paham atau belum punya pengalaman. Padahal, investasi adalah salah satu cara terbaik untuk menumbuhkan kekayaan. Kalau kita hanya menabung di bank dengan bunga rendah, uang kita tidak akan berkembang secara signifikan dalam jangka panjang. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, buka rekening investasi atau beli saham perusahaan yang kita percaya. Bisa juga mencoba reksadana atau obligasi yang lebih aman. Yang penting, lakukan secara konsisten. Seiring waktu, kita bisa melihat portofolio kita tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Ingat, semakin cepat kita mulai berinvestasi, semakin besar potensi keuntungan di masa depan. Jadi, yuk, mulai belajar dan berani mengambil langkah pertama. 9. Jangan habiskan uang dulu, sisihkan untuk tabungan. Banyak orang punya kebiasaan keliru, menghabiskan uang dulu, baru menabung kalau ada sisa. Masalahnya, seringkali tidak ada sisa. Kalau begini terus, kapan kita bisa punya tabungan atau investasi? Ubah pola pikir. Mulai sekarang, sisihkan uang untuk tabungan atau investasi dulu sebelum belanja. Misalnya, tetapkan minimal 10% dari gaji untuk ditabung setiap bulan. Dengan cara ini, kita bisa membangun dana darurat, mencapai tujuan finansial, dan merasa lebih aman secara keuangan. Ingat, setiap rupiah yang kita simpan hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. 10. Mindset negatif, penghalang kesuksesan finansial. Pernah nggak sih, merasa kalau uang itu selalu sulit didapat? Atau berpikir, aku nggak akan pernah kaya, investasi itu cuma buat orang pintar? Atau, mengatur keuangan itu ribet banget? Stop! Pikiran negatif tentang uang bisa jadi tembok terbesar yang menghalangi kita dari kebebasan finansial. Kalau kita sendiri nggak percaya bisa sukses, bagaimana mungkin kita bisa mencapainya? Saatnya ubah mindset. Mulai yakinkan diri bahwa kita mampu mengelola uang dengan baik, bisa belajar investasi, dan punya potensi untuk sukses. Gantilah pikiran negatif dengan afirmasi positif, misalnya, aku bisa mengatur keuanganku dengan bijak. Aku mampu menghasilkan lebih banyak uang dan mengelolanya dengan baik. Setiap langkah kecil yang aku ambil akan membawaku lebih dekat ke kebebasan finansial. Sikap positif adalah kunci utama dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mulai sekarang, yuk, bangun pola pikir yang lebih optimis dan proaktif terhadap keuangan. Percaya diri, belajar, dan ambil tindakan. Nah, teman-teman, itu dia beberapa kebiasaan keuangan yang diam-diam bisa menghambat kita mencapai kebebasan finansial. Tapi tenang, dengan mengubah pola pikir dan kebiasaan kita, langkah menuju masa depan yang lebih cerah bisa dimulai dari sekarang. Jadi, kebiasaan mana yang mau kalian ubah duluan? Yuk, sharing pengalaman dan tips kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Ingat, perjalanan menuju kebebasan finansial dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini.